Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 122 dalam kajian tentang psikologi. Psikologi ini agak praktis. Ini terkait dengan sebuah request di kolom komentar. Pak, please, saya sudah jomblo dan tidak kuat, jomblo terlalu lama. Ini gimana cara naklukin cewek? Jadi ini adalah psikologi tentang perempuan. Buat Baraya yang tidak terlalu suka dengan kajian-kajian recehan, silakan langsung di skip aja, nggak apa-apa. Tapi buat Baraya, seorang suami yang pengen istrinya bahagia atau seorang jomblo yang pengen dapetin cewek, silahkan tonton episode ini sampai tuntas dan sebarkan ke teman-teman jomblowan-jomblowan di seluruh dunia yang masih berjuang tapi gagal sampai sekarang. Yuk kita mulai. Baraya banyak para pria jomblo yang menuduh beberapa wanita itu susah sekali untuk dipahami, susah sekali dijelaskan. Bahkan ada sebuah meme yang menunjukkan bahwa untuk bisa memahami seorang perempuan itu harus baca buku yang sedemikian tebalnya. Sebenarnya tidak begitu Baraya. Ada beberapa prinsip yang memang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan karena perbedaan itu maka si laki-laki biasanya menjadi lebih sulit paham tentang bagaimana sesungguhnya perempuan itu. Saya juga sebenarnya nggak paham-paham banget. Bahkan kalau Baraya suka sama orang-orang yang suka meramal, suka zodiak dan sebagainya, kemungkinan untuk meramal perempuan itu 2 kali lipat lebih susah daripada laki-laki karena mereka memang punya karakter yang lebih beragam, lebih banyak, dan cara mengekspresikan yang lebih beragam. Tapi spesial untuk gimana caranya mendekati cewek, saya akan sampaikan 3 prinsip dasar tentang cewek dan bagaimana cara menaklukkannya. Yang pertama adalah bahwa cewek itu menganggap dirinya berharga, penting, indah, sehingga dia tidak mau mencintai orang yang tidak mencintai dirinya. Dan inilah motif awal dari prinsip cowok harus nembak duluan. Bagaimana cowok harus nembak duluan? Karena si cewek itu harus tahu cowok mana yang menghargai dan mencintai dirinya. Bukan cewek itu mencintai orang lain, bukan. Ada cowok mencintai dirinya. Tahu dari mana si cowok itu mencintai dirinya? Nyatain. Makanya sampai tahun 2020 pun kebiasaan cowok yang harus nembak duluan ke cewek itu tidak berubah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, karena si cewek lah yang narsis, yang pengen dicintai, dia akan mencintai siapapun yang mencintai dia. Jadi prinsipnya dicintai, maka si cewek itu harus mencari cowok yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maksudnya bukan berarti cewek itu matre, tapi cewek itu butuh orang yang mencintai dirinya. Dan cinta itu bukan cuma nyablak, bukan cuma ngomong. Jadi banyak orang zaman dulu, cowok-cowok ngerintih, sedih, kesel, dasar cewek matre. Saya akan katakan bahwa hanya cowok kere yang bilang cewek matre. Kenapa? Karena begini Baraya, cowok itu tidak punya cinta kalau dia hanya di mulut saja. Kalau cinta hanya di hati, namanya halu. Kalau cinta diomongin, namanya gombal. Cinta itu butuh manifestasi, perwujudan, penjelasan. Jadi, misal begini, Raffi Ahmad itu kaya raya akibat dari usahanya yang super keras untuk mendapatkan duit. Kemudian dia serahkan ke istrinya. Istrinya dibuat makmur semakmur-makmurnya. Apakah si ceweknya bahagia? Iya. Apakah bahagianya karena matre? Bukan karena matre. Tapi gini, si Raffi Ahmad mengeluarkan usaha yang sebesar untuk mendapatkan uang dan uangnya dikasihin ke istri, bukan nominal uangnya, tetapi bahwa si Raffi Ahmad memberikan hal yang sangat berharga untuk istrinya. Kesimpulannya adalah bahwa istrinya jauh lebih berharga daripada apa yang diberikan ke si Raffi Ahmad kepada istrinya. Gitu ya prinsipnya. Poin ketiga dari prinsip pertama bahwa cewek itu narsis, bahwa cewek hanya mencintai dirinya dan mencintai orang yang mencintai dirinya, maka cewek itu gak butuh cowok ganteng. Ingat Baraya ya, bahkan cowok ganteng itu cenderung menjadi ancaman buat cewek. Cewek akan menghayalkan cowok ganteng misalkan, cewek akan histeris ketika lihat cowok ganteng, oke. Tapi ketika si cowok itu mendekatinya dan menjalani hubungan yang personal, maka si cewek itu akan menjadi sangat ragu. Kenapa? Penjelasannya begini Baraya, ini sesuai prinsip yang pertama tadi itu. Pertama begini, cewek itu sangat detail soal penampilan dan sangat perfeksionis
terhadap penampilan. Jadi, saat lihat cowok ganteng, maka dia harus mengukur dirinya sendiri. Dia gak butuh cowok ganteng, dia butuh dirinya yang cantik. Dia gak butuh cowok yang menarik perhatian, dia butuh dirinya yang menarik perhatian. Cewek itu sebenarnya pengen nemuin jodoh yang setara sama dia. Jadi kalau dia cantik, si cowok juga harus ganteng. Kalau dia biasa aja, si cowok juga harus biasa aja. Tapi kalau cowok ganteng ketemu sama cewek cantik, itu belum tentu jadi kompak. Karena si cewek anggaplah si cowok ini ngasih nilai ke si cewek ini 10. Penampilannya luar biasa, cantik. Si cowok ngasih nilai ke si cewek ini 10. Tapi cewek itu ngenilai dirinya sendiri 7. Kenapa bisa begitu? Karena dia detail. Hidung pesek, ada bagian hitam di sini, ada jerawat satu, apa dan sebagainya, itu detail. Dia ngaca lebih sering daripada cowok. Jadi, pas dia menemukan masalah sedikit aja yang tidak disadari sama si cowok, cowok akan tetap ngasih dia nilai 10 karena dia tidak sadar dengan kelemahannya, sedangkan si cewek tahu, makanya dia kasih nilai 7. Karena nilainya setara, maka cewek nilai 10 dengan cowok nilai 10 itu nggak bisa jodoh. Si ceweknya nggak mau. Pengennya, si cewek menganggap dirinya 7 kan? Jadi, si cewek nilai 10 akan nyaman kalau dia bersama dengan cowok 7. Padahal nilainya 10. Paham ya? Prinsip kedua, cewek itu butuh rasa aman. Sebagian besar cewek itu mungkin tidak sadar bahwa dirinya itu selalu ketakutan kalau dia ada di tempat terbuka. Misal begini, kalau dia ada di mall, dia pasti gandengan sama sahabatnya. Dan sahabatnya pasti diajak kalau mau kemana-mana. Kalau dia harus berjalan sendirian, dia biasanya bawa tas, bawa map, misalkan gini. Jalan sendirian tuh. Udah biasa banget kan? Karena cewek punya naluri rasa takut yang besar terhadap dunia luar. Itu pula sebabnya bahwa cewek itu lebih seneng naik mobil daripada dibonceng naik motor. Kalau dibonceng naik motor, senangnya peluk orang yang di depannya. Berarti orang yang di depannya itu harus memberikan rasa aman. Di dalam mobil juga harus memberi rasa aman. Banyak kan cewek-cewek yang foto selfie di dalam mobil walaupun itu bukan mobilnya. Dan rasa takut cewek secara naluriah terhadap dunia luar juga nampak dari kesulitan dia untuk menyampaikan sesuatu secara lugas. Bener ya? Jadi cewek itu kalau mau menyampaikan sesuatu, itu biasanya pakai kalimat yang bersayap. Tidak to the point, dan dari situ si cewek pengen dimengerti. Cewek butuh cowok peka. Kenapa? Dia takut konsekuensi sesudahnya. Misal begini, cewek pengen jajan bakso, dan dia dalam kondisi nggak punya duit. Tapi dia mau ngomong ke si cowoknya, yuk kita jajan bakso, yuk lu yang traktir. Dia takut dengan konsekuensi itu akan bikin masalah jadi buruk. Dia takut disebut materai dan sebagainya. Nah, takut itu menyebabkan dia akan menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Duh, enak siang-siang gini enaknya ngapain ya? Itu ada tukang bakso. Yang kayak gitulah. Nah, disitulah si cewek biasanya butuh cowok peka dan nuntut cowok supaya jadi peka. Itu prinsipnya ya. Nah, bagaimana mendekati cewek? Berarti yang pertama harus diberikan sama si cowok itu adalah rasa aman. Maka cewek itu akan menghindari 3 jenis cowok. 1, cowok cabul. Kenapa? Karena cowok cabul itu akan mengancam dirinya. Yang kedua, cowok agresif, karena itu juga akan mengancam dirinya. Kemudian yang ketiga, cowok pengecut, karena cowok pengecut tidak bisa menjaga keamanan dirinya. Fokusnya balik lagi ke dirinya. Cewek takut terhadap dunia luar, maka dia butuh rasa aman. Untuk mendekati cewek, berikan kepada dia rasa aman, bukan agresif, bukan ngedeketin, gimana, rada maksa. Banyak kan cowok-cowok zaman sekarang yang pacaran tapi maksa gitu. Ini dampaknya buruk, Baraya. Kenapa cewek-cewek zaman sekarang di Indonesia seneng banget sama Korea, cowok Korea gitu, yang feminin? Kenapa coba? Karena cowok-cowok Indonesia yang brewokan, yang bagaimana, itu kesannya agresif dan membuat rasa aman cewek itu menciut. Makanya cewek langsung mengalihkan perhatian seandainya ada cowok yang cukup lembut. Orang Korea yang cowoknya itu menunjukkan bahwa cowok itu bisa six pack, bisa atraktif, bisa jago joget, tapi dia lembut. Itu kesan yang ditampilkan. Jadi kalau Baraya punya cewek, tapi dia seneng banget sama Korea, berarti Baraya tidak cukup lembut sama dia. Makanya di tahun 80, tahun 90, dilihat dari film, dilihat dari penelitian, itu menunjukkan bahwa cewek-cewek zaman itu tuh seneng banget sama cowok supel, bad boy, tidak terlalu berperasaan, tapi kaya,
berprestasi, agresif dan lain-lain. Itu selera cewek zaman dulu. Selera cewek zaman sekarang adalah cowok yang tegar, yang kuat, tapi jago bikin puisi, jago bikin lagu, bisa masak, punya peliharaan lucu. Senangnya sama cowok yang seperti itu, yang pendiam tapi intelijensinya tinggi. Senangnya sama cowok yang seperti itu, bukan cowok yang seperti dulu itu. Maka poin kedua dari prinsip kedua adalah bahwa cewek itu membutuhkan cowok gentle. Apa yang dimaksud dengan gentle? Satu, dia bertanggung jawab, cepat mengambil keputusan, kemudian jelas. Kata-katanya, tindakannya semuanya jelas. Kemudian inisiatifnya cepat, bisa mengambil inisiatif dengan cepat, karena cewek itu biasanya kan nunggu. Kemudian memahami, nah ini cewek itu seneng banget kalau dirinya dipahami. Ya. Kemudian pemberani, tegar. Tegar itu kalau kata orang Sunda, tegablek ke era. Gitu. Tegar, tapi tegar itu maksudnya ya gitulah ya. Kemudian pejuang, termasuk juga memperjuangkan hubungan. Nah ini penting. Banyak cowok sama cewek marahan. Si ceweknya itu kalau udah marah, pengen ditelepon duluan, pengen dibujuk, pengen dirayu. Tapi zaman sekarang banyak yang cowok yang malah juga ikut marah juga, ikut ngambek, jadi papundung-pundung. Jadi berhari-hari nggak nge-SMS, berhari apa. Dia tuh pengen dihubungi, si cewek itu sebenarnya pengen. Nanti kalau udah dihubungi juga dia masih marah-marah juga, tapi dia pengen dihubungi. Tapi si cowoknya tuh malah malah ngambek juga. Jadi ingat ya, cewek itu butuh cowok gentle, dan yang dimaksud dengan gentle salah satunya itu adalah memperjuangkan hubungannya mati-matian, ditentang sama orang tua, ditentang sama tetangga apa dan sebagainya, si cowoknya yang maju paling depan. Saya akan melindungi hubungan kita. Prinsip yang ketiga, cewek itu dalam menjalin hubungan pengen bahagia. Maka rumus yang pertama, untuk bisa dibahagiakan, cewek itu pertama harus mendapatkan kepercayaan. Jangan ada kata-kata seksis. Misalkan, cewek bisa apa sih? Yang gitu aja pasti nggak akan ngerti lah. Apaan cewek nggak bisa ngoprek-ngoprek motor juga? Ya, kayak gitu. Ya, walaupun banyak memang cewek yang nggak bisa ngoprek motor, tentu saja. Yang naik motornya juga. Gitu. Tapi jangan disebutin di depannya juga. Kasih dia kepercayaan. Begini Baraya, cewek itu punya cara berpikir yang agak berbeda dengan cowok. Dia punya satu yang khas, yaitu intuitif. Intuisinya kuat. Dalam artian, dia bisa menggantikan kemampuan logikanya dengan kemampuan intuisi yang sama-sama memecahkan masalah. Makanya, dalam tradisi Hindu, ini Baraya yang Hindu pasti kenal, dalam tradisi Hindu, dewa-dewa di kayangan itu nyimpen saktinya atau kesaktiannya itu di istrinya. Maka dalam cerita Soekarno misalkan, Soekarno itu kuat, sakti, luar biasa. Makanya istrinya harus banyak. Kenapa? Karena Soekarno kesaktiannya luar biasa besar yang tidak bisa ditanggung oleh perempuan yang biasa-biasa aja. Karena perempuan yang akhirnya menikah dengan dia adalah yang biasa-biasa aja, maka dia membutuhkan lebih dari satu perempuan. Itu sebenarnya kosmologi ya, kosmologi Jawa. Kemudian Soeharto. Soeharto itu tahu bahwa Soekarno itu kelepasannya di situ. Makanya dia menikahi seorang perempuan dari keturunan ningrat yang juga memiliki power besar untuk menyimpan kesaktiannya di situ. Maka ketika istri Pak Harto, Ibu Tin meninggal, maka runtuhlah kekuasaannya. Kebijaksanaan Soeharto itu jadi banyak yang meleng, banyak yang nggak jelas dan sebagainya. Akhirnya runtuh. Tapi maksudnya adalah di dunia psikologis ini juga sebenarnya tidak salah-salah amat. Di dunia psikologis dikenal sebagai istilah pillow talk. Obrolan menjelang tidur suami istri itu biasanya menjadi salah satu yang membuat suami sukses. Jadi suami sukses itu sebenarnya bukan hanya kemampuan dia dalam mengambil keputusan, tapi ketika keputusan-keputusannya itu dicampur bauri atau dipengaruhi oleh keputusan si istri. Begitu. Maka kalau Baraya mau cari pasangan atau sudah punya pasangan, prinsip pertamanya itu untuk membahagiakan dia adalah beri dia kepercayaan untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk membahagiakan cewek itu adalah rekayasa kebohongan. Jadi maksud rekayasa kebohongan itu gini, cewek itu sangat harus untuk diberi kejujuran, keterbukaan. Si cowok punya penghasilan berapa, si cowok berangkat ke sana ke sini, pekerjaannya di mana dan sebagainya, itu harus terbuka. Si ceweknya harus tahu. Walaupun juga si ceweknya mungkin nggak akan ikut campur, tapi si ceweknya harus tahu. Di satu sisi, tapi di sisi lain cewek itu sangat membutuhkan cowok yang sangat misterius. Jadi kebohongan-kebohongan yang pada akhirnya ketahuan, kebohongan kecil yang pada akhirnya ketahuan, itu sebenarnya baik untuk si cewek. Jadi si cewek itu senang sama misteri. Senang banget sama misteri. Jadi ketika menemukan cowok yang misterius dengan tatapan yang tajam,
Bukan tatapan yang tajam, tapi tidak pasif gitu. Tapi menunjukkan kekuatannya, bahasa matanya itu gerak gitu. Nah, tatapan gitu, tiba-tiba senyum manis, itu luluh banget si ceweknya gitu. Jadi si cewek itu butuh keterbukaan dalam hampir semua hal. Tapi dalam hal-hal kecil untuk permainan, untuk apa, si cewek butuh misteri. Jadi direkayasalah kemampuan untuk berbohong dan kemampuan untuk terbuka, untuk jujur. Jadi misal, kamu tuh cantik banget, masa sih? Iya, kalau wajahnya diganti. Nah, itu candaan yang sebenarnya menyakitkan, tapi kemampuan untuk merekayasa candaan seperti itu sebenarnya baik karena cewek juga sangat butuh cowok humoris. Cowok humoris itu masuk ke dalam poin yang kedua tadi yang membutuhkan rasa aman. Saya lupa tadi kelewat. Kemudian gimana cara membahagiakan cewek atau untuk mendapatkan cewek? Baraya si cowok-cowok itu harus berwawasan luas. Karena begini nih Baraya, cewek itu lebih seneng diceritain daripada baca sendiri. Jadi cewek itu gimana, penasaran banget kan si cewek itu gimana seneng diceritain. Jadi kalau si cowoknya gak punya wawasan untuk diberikan, biasanya si ceweknya nyablak di luar. Ini prinsip Baraya, cirian. Kalau ada ibu-ibu dia suka bergosip, berarti bapaknya, suaminya tidak berwawasan luas. Kenapa begitu? Karena kalau cowok yang berwawasan luas, si ceweknya bisa melampiaskan keinginannya untuk ngomong, untuk bertanya, untuk berbagi secara lisan, itu dengan suaminya. Kalau si ceweknya nanyain ini itu pengen berbagi wawasan dan sebagainya, bagi pengalaman dan sebagainya, tapi si cowoknya nggak bisa ngimbangin karena memang tidak punya wawasan tentang hal itu, maka si cewek akan mencari pelarian ke gosip. Dan dari semua itu dirangkum bahwa si cewek itu butuh kasih sayang yang jangka panjang, bukan hanya dalam beberapa saat, beberapa menit. Itu 3 prinsip utama, tapi saya kasih Baraya beberapa bonus. Pertama, cewek itu bukan peduli penampilan, tapi cewek peduli sama kebersihan, kerapihan, dan bau. Cowok itu kosmetiknya bukan lipstick, bukan apa, tapi parfum. Makanya kosmetik paling terkenal buat cowok itu adalah parfum. Axe. Si ceweknya langsung fly gitu kan. Jadi cewek itu seneng sama bau badan. Bau badan yang orang yang sering berolahraga itu jauh lebih enak buat si cewek daripada cowok pemalas yang gendut. Kemudian yang kedua, cewek itu pertimbangannya juga kalau mau dideketin bukan soal hubungan jangka pendek, karena itu si cewek sangat ingin kalau ngeliat keluarga si cowok menerima dia. Kemudian yang ketiga, cewek zaman sekarang itu seneng sekali sama cowok yang penuh kasih sayang. Dan salah satu bukti cowok penuh kasih sayang itu adalah dia memelihara binatang. Kalau si cowok punya peliharaan dan peliharaannya itu banyak main sama si cowoknya, itu berarti si ceweknya kasih kredit ke dia lebih. Karena berarti dia kasih sayang. Ada kredit lebih lain? Ya, kalau si cowoknya jago main musik atau dia punya keunggulan di bidang tertentu yang dibanggakan. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Dan buat para jombloan-jombloan yang sedang berjuang saat ini, tolong perbaiki kualitas diri Baraya sendiri, baru cari cewek yang cocok. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.